Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, banyak yang mengira diserangnya Iran oleh Amerika dan Israel adalah awal keruntuhan Syiah. Bahwa Syiah pasca perang ini akan tinggal nama dan tidak lagi eksis dan punya pengaruh. Justru makin hari yang kita lihat saat ini kewalahan mempertahankan eksistensinya adalah Wahabi. Iran dan Syiah makin melambung namanya dengan secara heroik membuat Amerika jadi kayak anak kecil yang baru belajar berperang. Republik Islam Iran saat ini dikenal sebagai satu-satunya negara Islam yang masih kokoh bertahan melawan hegemoni Amerika. Di saat negara-negara yang direpresentasikan sebagai negara Sunni malah memilih tunduk pada dominasi Amerika. Mengapa saya bilang ini momen keruntuhan Wahabi? Ya karena Wahabi lah yang saat ini punya narasi yang melawan akal sehat. Bukan hanya melawan, tapi benar-benar menghina akal sehat. Coba, di saat umat Islam yang lain menunjukkan simpatik dan solidaritasnya pada Iran yang diserang, Wahabi malah berkoar-koar itu hanya gimmick, hanya drama, hanya menyasar tempat-tempat yang kosong. Bayangkan, ribuan sudah orang yang terbunuh, bahkan termasuk pemimpin Iran. Ribuan bangunan hancur, itu mau dibilang sandiwara. Siapa yang mau menerima narasi yang tidak masuk akal itu? Belum lagi, kita tidak boleh mendukung atau membela Iran karena akidahnya sesat. Coba, Anda saat di jalan melihat ada orang yang dikeroyok, apa Anda mau cek dulu akidahnya baru kemudian mau membela dan menolong? Apa Nabi meminta kita membeda-bedakan akidah ketika harus memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi? Tapi Iran kan juga zalim, pernah membantu Bashar Assad membunuh warga Suriah. Terus ketika Saudi membantu Mansur Hadi menyerang Houthi, menyerang Yaman, apa serangan Saudi tidak menyerang korban jiwa warga sipil Yaman? Mengapa tidak menyebut Saudi membantu umat Islam di Yaman? Oke, sebut saja Iran bersalah telah mendukung Bashar Assad. Tapi apa kesalahan itu harus terus dijadikan alasan menghukum Iran? Saya kasih analogi. Jika Mesir diserang Israel, lalu kemudian terjadi perang antara Mesir dan Israel, apa mau mengatakan jangan mendukung Mesir? Ingat, dulu Mesir menutup pintu Rafah untuk warga Gaza mendapat bantuan. Ingat, dulu Mesir dan Israel itu bestian. Mau itu yang diungkit. Dan kalau kayak begitu, mau menunggu siapa menyerang Israel? Jolani. Oke, mungkin Jolani, tapi kapan? Menunggu 20-30 tahun lagi. Di saat sekarang adalah momen yang tepat menyatukan kekuatan menghantam Israel yang sudah porak-poranda. Narasi-narasi sektarian Wahabi inilah yang membuatnya akan kehilangan pamor. Kecuali bagi mereka yang memang tidak lagi mau menggunakan nalarnya, tidak mau lagi menggunakan akal sehatnya. Ketika disampaikan ulama-ulama Al-Azhar menerima Syiah bagian dari Islam, ulama-ulama muta'adil dari Ahlu Sunnah menyerukan persatuan umat Islam, Sunni dan Syiah. Mereka menyerukan mendukung Iran sebagai sesama Muslim. Kelompok Wahabi malah bilang, memangnya ulama Al-Azhar satu-satunya ulama rujukan? Bukan mereka yang kami ikuti. Ya karena bukan mereka yang kalian ikuti, itulah yang membuat kalian beda dengan Sunni. Kalian itu Wahabi, tapi selalu mengaku Sunni. Di saat Sunni dan Syiah bersatu, kalian malah menggembosinya. Prof. Quraisy Shihab mengatakan, sangat mungkin Sunni dan Syiah itu bergandengan tangan. Kalian bilang tidak mungkin. Tidak mungkin gimana? Hamas yang Sunni bisa bekerja sama dengan Iran yang Syiah melawan Israel. Pakistan dan Iran bisa bekerja sama. Iran yang Syiah diterima di OKI. Kalau dikatakan itu kan antar negara lah. Kalau antar negara, antar pemimpin politik bisa. Tentu kita rakyat yang tidak punya kepentingan politik kecuali kepentingan kita adalah ingin hidup tenang, ingin hidup damai. Masa tidak bisa bersatu? Habib Al-Jufri, ulama Sunni Yaman, pernah berkata, musuh itu bukan Sunni atau Syiah, tapi musuh yang sesungguhnya adalah yang meyakinkan bahwa Sunni dan Syiah itu bermusuhan. Jadi kalau Wahabi masih ngotot mempertahankan narasinya Sunni dan Syiah tidak mungkin bersatu, tunggu saja, Wahabi akan bersama Israel menjadi musuh bersama umat Islam.